teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salwa Jainastiti dengan NIM K1223072 dari kelas B. Di sini saya akan membahas tentang implikatur dan peranggapan dalam pragmatik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengatakan sesuatu, tetapi maksud sebenarnya tidak selalu diucapkan secara langsung. Nah, inilah yang dipelajari dari cabang ilmu bahasa yang disebut dengan pragmatik. Pragmatik membahas makna bahasa berdasarkan konteks, situasi, dan siapa yang sedang berbicara. Dalam konsep penting dalam pragmatik adalah implikatur dan juga peranggapan. Pertama, kita bahas tentang implikatur. Implikatur adalah makna tersembunyi atau maksud tidak langsung dari sebuah ucapan. Jadi, apa yang dikatakan penutur dalam belum tentu sama persis dengan apa yang sebenarnya dimaksud. Implikatur muncul karena dalam berkomunikasi kita cenderung ingin tetap sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, atau sekedar ingin menyampaikan sesuatu secara halus. Contohnya ketika seseorang bertanya, "Menurut kamu gimana tugas aku?" Lalu dijawab, "Tulisannya rapi dan sudah dikumpulkan tepat waktu." Jawaban ini terdengar positif, tetapi sebenarnya ada implikatur bahwa isi tugas tersebut mungkin belum terlalu bagus. Penutur tidak mengatakan secara langsung, tetapi pendengar bisa menangkap maksud dari konteks. Implikatur sering banget kita temui loh dalam obrolan sehari-hari, baik dengan teman, dosen, maupun keluarga. Dengan implikatur, kita bisa menyampaikan kritik, penolakan, atau sindiran tanpa harus bicara secara belak-belakan. Selanjutnya, ada pragmatik, ada peranggapan pragmatik. Peranggapan pragmatik adalah anggapan awal yang sudah dianggap benar-benar sebelum sebuah kalimat diucapkan. Artinya, penutur dan pendengar sama-sama sepakat terhadap informasi tertentu, meskipun informasi itu tidak diucapkan secara langsung. Misalnya dalam kalimat, "Dia berhenti datang terlambat", tetap terdapat peranggapan bahwa sebelum dia sering datang terlambat, peranggapan ini tetap ada walaupun kalimatnya diubah menjadi, "Dia tidak berhenti datang terlambat", atau "Apakah dia berhenti datang terlambat?". Jadi peranggapan tidak mudah hilang meskipun bentuk kalimatnya itu berubah. Peranggapan ini penting supaya komunikasi jadi lebih cepat dan tidak bertele-tele. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya dari awal karena sudah ada pemahaman bersama. Tapi, kalau peranggapan antara penutur dan pendengar berbeda, bisa muncul salah paham. Jadi, bisa disimpulkan bahwa implikatur membantu kita memahami maksud tersembunyi dari suatu ucapan, sedangkan peranggapan membantu kita menangkap asumsi awal yang ada di balik ucapan tersebut. Dengan memahami implikatur dan peranggapan, kita jadi lebih peka dalam berkomunikasi dan tidak mudah salah menafsirkan maksud orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pragmatik itu merupakan bagian dari interdisipliner linguistik, khususnya untuk linguistik fungsional. Nah, kalau kita berbicara masalah pragmatik, tentu kita akan bisa melihat bagaimana seorang penutur itu menyampaikan tujuan tuturannya, dan ini sering disebut dengan implikatur. Jadi ketika seorang penutur menyampaikan tujuan tuturannya secara tersembunyi, secara tidak langsung, itu merupakan implikatur. Implikatur itu bagian dari inti percakapan, inti tuturan yang disampaikan seorang penutur kepada lawan tutur. Dalam hal ini tentu ada lawan tuturnya. Nah, kalau kita lihat lawan tuturnya, ini yang nanti akan menangkap implikatur itu. Dan implikatur itu diperanggapkan oleh lawan tutur, Mas Marfan. Jadi kalau boleh saya katakan, lawan tutur itu memperanggapkan implikatur dari seorang penutur itu dilihat dari sisi teks, konteks, dan konteks. Tetapi yang paling pokok tentu dilihat dari konteks tuturannya.
Dan ini tentu bisa kita lihat dari berbagai hal. Ketika misalnya saya sampaikan begini, seorang yang berkunjung ke sebuah pertemuan antara penutur dan lawan tutur, lalu penutur tersebut mengatakan begini, mohon maaf Mas, nanti bisa disambung lagi setelah pertemuan kami ya. Nah, ini berarti ada maksud tersembunyi kepada partisipan yang baru datang dalam percakapan tersebut, bahwa penutur menyampaikan untuk menemui setelah beliau menyelesaikan dengan lawan tuturnya. Jadi di sini sebenarnya penutur, lawan tutur itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah konteks tuturan. Jadi penutur itu memiliki implikatur yang ingin disampaikan pada lawan tutur, kemudian lawan tutur itu memiliki konteks untuk memperanggapkan apa yang menjadi tujuan tuturan dari seorang penutur. Nah, kemudian partisipan pun bisa juga mengambil bagian dalam situasi tutur ketika itu ada penutur, lawan tutur, dan partisipan bertiga sekaligus untuk bertutur dalam sebuah situasi tutur. Dengan demikian, Mas Marfan, kalau kita bicara masalah implikatur dan peranggapan dalam sebuah tuturan, tentu kita harus memperhatikan siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, lalu konteks tuturannya. Nah, sehingga kalau dalam linguistik fungsional sering kita sebut dengan triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, disinilah kekuatan kita untuk memahami sebuah tuturan, harus diperhatikan betul teks tuturannya, konteksnya, dan konteksnya. Sehingga kalau teks ini menjadi bagian dari tuturan yang disampaikan seorang penutur, maka lawan tutur akan memperanggapkan tuturan tersebut atau implikatur dalam tuturan tersebut untuk dipahami maksudnya. Nah, disinilah kekuatan itu akhirnya dipahami keduanya, dan tuturan-tuturan itulah yang nanti akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah maksud. Jadi semakin tidak langsung tuturan dari seorang penutur, maka semakin kuat daya perlokusinya tuturan tersebut untuk mengandung implikatur. Sedangkan lawan tutur ketika semakin banyak memperhatikan konteks tuturan, maka dia akan semakin dekat dengan maksud tuturan. Disitulah pemahaman kita ketika memahami pragmatik, khususnya dalam implikatur dan peranggapan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sering kita praktekkan, dan juga dalam pembelajaran di kelas maupun percakapan dalam kehidupan sehari-hari sering kita manfaatkan. Sehingga kalau kita bisa saling memahami, saling menghargai sebuah tuturan dalam percakapan, dalam konteks apapun, tentu disitulah, Mas Marfan, kita akan bisa memanusiakan manusia. Dan disitulah kekuatan kita agar senantiasa kita bisa menghargai orang lain. Dengan begitu kita pun akan dihargai orang lain.